pemerataan jumlah mahasiswa. Seperti yang kita tahu kemarin itu mahasiswanya hampir menyentuh angka 90 ya. Dan itu akhirnya revisi ulang oleh pihak fakultas agar lebih merata. Kita kelas E ada 69 mahasiswa. Oke, tapi yang baru datang 49, berarti masih ada 20 mahasiswa yang belum bergabung. Mana yang lain? Oke, ya, saya update dulu. Informatika E. Oke, presensi akan saya berikan nanti jika semuanya sudah bergabung ya. Kita nunggu dulu sampai jangan sampai 20 orang nggak datang. Oke, baik. Saya sapa dulu yang sudah bergabung dalam Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Belum, Sudah, Ibu. belum, Bu. Sarapan. Belum, Bu, baru bangun. Belum Bu. Kelihatan kok Mas tadi suaranya tuh baru ya gitu ya, baru. Ibu udah sarapan belum, Bu? Saya sudah sarapan, alhamdulillah ya. Silakan yang belum sarapan boleh sambil sarapan ya, jangan kelas jangan sampai menghalangi makan kalian pokoknya ya. Oke. Baik, kita bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Bagi yang baru masuk, dari tadi ya masuk ini aja ya, nggak nambah, nggak kurang ya. Jadi beberapa teman kalian yang kemarin bergabung itu pindah ke kelas yang lain ya, guna pemerataan kelas karena kemarin dirasa kelas ini terlalu banyak gitu. Jadi mungkin dari pihak universitas, fakultas ya, memindahkan beberapa, mungkin setengah dari kemarin, hampir setengah dari kemarin ke kelas saya yang lain. Itu adalah Bahasa Indonesia kelas L hari Kamis ya. Kebanyakan yang pindah itu angkatan 18, lalu yang angkatan-angkatan atas ya. Berarti sekitar semester 8, semester 6 gitu. Oke, nggak masalah ya. Yang penting semua sudah bergabung ya maksud saya semua yang bergabung di grup di Zoom ini adalah yang masuk di grup kelas E dan juga yang masuk di e-learning kelas E gitu ya. Oke, jadi nggak ada yang salah kelas karena nanti kalau salah kelas rekap nilainya susah gitu. Nah, oke, untuk pengumuman singkat ya bahwa prates yang kemarin sudah saya nilai dan sudah saya berikan feedback. Silakan teman-teman yang belum mengecek bisa mengeceknya langsung di e-learning karena sudah ada komentar dan juga nilai dari saya. Jika dirasa masih kurang nilainya ya nggak apa-apa, nggak masalah ya, masih ada waktu 1 semester untuk memperbaiki nilainya. Dan jika dirasa sudah bagus, wah nilaiku udah dapet bagus nih ya, jangan merasa cepat puas karena itu bukan nilai satu-satunya untuk penentuan. Jadi silahkan diperbaiki dan dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi ya 1 semester ke depan. Oke, dari prates itu saya bisa tahu ya seberapa jauh sih, seberapa paham dan seberapa lancar ya teman-teman dalam menuliskan jawaban, pemahaman, pendapat ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Karena ya memang output dari kuliah kita nanti itu adalah teman-teman diharapkan bisa mempunyai kemampuan menulis yang lebih baik ya daripada sekarang gitu, daripada hari ini, daripada kemarin ya. Jadi
kedepannya nanti teman-teman bisa mendapatkan bisa menjadi lebih luas gitu loh dalam menulisnya. Oke. Memang pagi ini cukup berat untuk on cam karena hari Senin ya, hari Senin itu adalah hari keramat bagi semua orang antara iya dan enggak mau melanjutkan aktivitas ya. Saya merasakan juga ya kalau hari Senin itu emang berat. Tapi nanti kalau kalian udah kerja ya, hari Senin itu akan ditunggu-tunggu oleh kalian gitu. Karena penentuan tuh untuk seminggu ke depan ya, aku akan lebih produktif atau enggak itu ditentukan di hari Senin gitu. Jadi kalau hari Senin kalian udah luntrak-luntruk ya, nggak semangat kuliah, on cam ogah-ogahan ya, nanya ogah-ogahan, dengerin kuliah sambil rebahan, itu sudah dipastikan seminggu ke depan ya, minggu-minggu kalian akan suram gitu. Jadi saya harap sih meskipun ini hari Senin ya, kuliah pagi jam pertama, jangan sampai teman-teman malah justru harus semangat ya, karena hanya 2 SKS gitu. Oke, baik, kemarin saya sudah mengirimkan materi juga, mengunggah materi di e-learning untuk pertemuan kita hari ini ya. Bagi yang sudah menyimak, terima kasih, dan bagi yang belum menyimak silahkan sambil dibuka ya, sambil dibaca, sambil saya menjelaskan tentang materi hari ini. Oke, seperti yang tertulis dalam RPS bahwa hari ini nanti ya setelah kuliah akan ada kuis. Oke, kuisnya juga akan saya berikan di e-learning. Jadi silahkan teman-teman yang belum bergabung. Saya harap sih semuanya sudah bergabung di e-learning ya, nggak ada yang belum gabung. Nanti silahkan disimak kuisnya. Oke, kuisnya jika teman-teman menyimak kuliah hari ini, ya teman-teman akan mudah mengerjakan kuisnya. Oke, sebelum saya buka materi yang hari ini, saya akan membahas topik yang terakhir kita bahas ya, yaitu adalah ini. Karena ini masih berhubungan dengan kuliah kita hari ini. Oke, ada pertanyaan, kenapa orang Jawa kalau ketemu sesama Jawa di setting manapun, mau in real life atau di kehidupan nyata, Zoom, WhatsApp, padahal ada orang lain yang nggak bisa bahasa Jawa, di sekitarnya sering banget otomatis ngomong Jawa. Terus asik sendiri gitu, sementara orang lain nggak ngerti mereka ngapain. Ada yang mau berpendapat dulu, kenapa bisa seperti ini? Izin berpendapat Jawab. dulu. Oke, boleh silahkan Mas Nurjaman, Muhammad Nurjaman dulu. Izin berpendapat kalau menurut saya kenapa orang Jawa kalau ketemu dengan orang Jawa mereka pasti menggunakan bahasa Jawa karena mungkin merasa lebih akrab gitu. Oke, Tapi Mas bentar. tapi di sisi lain mereka tuh melupakan satu hal di mana mereka tuh sedang bergaul dengan orang yang tidak bisa bahasa Jawa. Oke, baik, sebentar Mas. Emang sengaja nggak on cam? Oh, harus on cam, Bu? Kan di peraturan kalau mau berpendapat, mau bertanya, ya, mau menjawab, silahkan on cam dulu. Lalu diulangi lagi ya tadi jawabannya gitu. Baik, Bu. Coba. Udah mandi kan? Belum? Nggak masalah ya. Oh sudah, alhamdulillah kalau udah mandi. Terus yang lain kalau misalnya mau berpendapat, silahkan berpendapat. Jangan tiba-tiba, waduh harus on cam dulu baru berpendapatnya. Saya silahkan Mas Nurjaman, gimana tadi? Menurut pendapat saya, kenapa orang Jawa kalau ketemu dengan orang Jawa dimanapun itu mereka pasti menggunakan bahasa Jawa karena mungkin mereka merasa lebih akrab gitu. Terus mereka kayak nggak ada hambatan, oh kita tuh sama-sama Jawa gitu. Karena tetapi mereka tuh melupakan satu hal, mereka tuh sedang bergaul dengan orang yang nggak bisa bahasa Jawa. Di sini saya tidak bisa berpendapat lebih tentang orang Jawa karena saya bukan orang Jawa asli. Saya bisa dibilang termasuk orang yang yang tersingkirkan lah, nggak bisa bahasa Jawa karena
buat pengalaman juga Bu kayak gitu. Oke, Mas Nurjaman dari mana aslinya? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, sebentar. Kalau saya sendiri ya, saya nggak bisa bahasa Sunda ya, nggak bisa, bukan orang Jawa Barat. Kalau saya datang ke sana, saya kuliah di sana gitu misalnya, apakah hal-hal yang seperti ini juga terjadi menurut Mas Nurjaman? Kalau menurut saya hal-hal seperti ini jarang terjadi Bu, karena kalau di Sunda itu, terutama misalkan di Bandung, tuh bahasa Sundanya tuh suka dicampur sama bahasa Indonesia Bu. Jadi orang dari luar tuh mungkin lebih ngerti gitu. Ada sedikit ngerti lah, karena dicampurnya tuh ya sama bahasa Indonesia. Tapi kalau di circle saya itu kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Jawa gitu, bisa bahasa Sunda ya pasti ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gitu, oke, baik. Kalau Mas Nurjaman sendiri selama di Jogja ya, apakah teman-teman Mas Nurjaman ya, teman-teman kuliah atau dosen itu kalau berbicara bahasa Jawa full bahasa Jawa? Semuanya dari A sampai Z bahasa Jawa atau ada campuran bahasa Indonesia? Kalau pengalaman selama di Jogja ini, kalau ketemu sama teman gitu, terutama ada 2 orang yang bisa bahasa Jawa, mereka pasti pakai bahasa Jawa. Cuman ada terkadang harus nanya dulu, artinya apa sih gitu. Kalau nanya, baru mereka jawab pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak nanya, ya udah mereka ngobrol pakai bahasa Jawa. Oke, baik, jawabannya kayak sidang skripsi ya, nggak apa-apa ya Mas. Saya mau dengerin jawabannya aja. Oke, terima kasih pendapat dan jawabannya. Oke, sebelum saya membuka lagi, ada yang mau menyanggah jawaban Mas Nurjaman nggak nih? Terutama yang dari yang berbahasa Jawa, gitu. Sehari-harinya berbahasa Jawa. Ada yang mau menyanggah? Oke, kalau nggak ada, saya mau dengar jawaban yang lain. Tadi coba ada 2 atau 3 tadi yang mau berpendapat. Boleh, silahkan Mbak. Silahkan di on cam kan dulu, Mbak. Oke, Mbak Nasmah. Panggilannya siapa nih? Ami, Bu. Tapi biasanya Ami. Oh, Amiro Ami. Oke. Oke, baik. Gimana nih menurut Mbak Nasmah? Ya, Bu. Kalau menurut saya sendiri ya, Bu, karena saya mungkin juga orang Jawa gitu. Dan saya juga sering mengalami hal ini gitu. Jadi saya sering ngobrol pakai bahasa Jawa kalau misal ketemu sama temen yang berbahasa Jawa juga gitu. Karena menurut saya itu pada dasarnya kan bahasa pertama saya itu kan bahasa Jawa gitu ya Bu. Terus kalau bertemu teman atau seseorang yang menggunakan bahasa daerah yang sama tuh kayak merasa di rumah sendiri gitu loh Bu. Oke. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, lanjutkan. Itu maaf ya Bu, lagi ada yang berinovasi. Sering terjadi kok, silahkan, lanjutkan. Nah terus itu menurut saya punya 2 argumen sebenarnya Bu. Yang pertama tuh itu karena kalau ketemu orang yang berbahasa daerah yang sama atau orang yang berasal dari daerah yang sama sendiri, dimana kan menggunakan bahasa daerah yang sama pastinya ya. Nah itu tuh merasa kayak di rumah sendiri, kayak di lingkup sendiri gitu, jadi merasa lebih nyaman dan lebih enak menggunakan bahasa tersebut gitu. Terus kalau yang kedua itu karena bahasa Indonesia kan menurut saya tuh bahasa Indonesia tuh memiliki struktur yang kaku gitu Bu, seperti SPOK atau SPK seperti itu. Jadi mungkin masyarakat yang memiliki bahasa daerah atau memiliki bahasa pertama mereka itu bukan bahasa Indonesia, mereka tuh merasa kurang ekspresif atau merasa kurang nyaman menggunakan bahasa tersebut seperti itu. Oke, saya paham ya. Jadi yang pertama karena merasa di rumah sendiri ya, merasa bertemu dengan orang yang punya latar belakang sama. Yang kedua, dirasa kalau menggunakan bahasa Indonesia itu tidak bisa lebih ekspresif gitu ya. Jadi kurang gitu loh, mau misuh pakai bahasa Indonesia kok kurang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nasmah ya. Oke, pendapatnya. Baik, silahkan siapa yang mau menyanggah atau berpendapat lagi nih? Tadi kayaknya ada yang resen, Mbak Ananda. Coba tadi. Mas Ananda atau Mbak Ananda?
Oh, masuk. Maaf ya. Oke, silahkan Mas. Coba di on cam kan dulu. Ya. Oke. Kalau menurut pandangan saya Bu, sebenarnya enggak sebenarnya semua enggak cuma masyarakat Jawa doang Bu, tapi berbagai macam suku juga melakukan tindakan ini Bu. Kayak misalkan Padang ketemu Padang itu sebenarnya mereka juga berbahasa Padang gitu Bu. Karena itu kan bentuk kayak mereka membanggakan budaya mereka kan Bu ya, bahasa daerah mereka. Cuman di sini kan kalau kita lihat tuh Bu, dari 200 juta penduduk Indonesia kan masyarakat Jawanya 90 juta ya. Jadi sekitar 40% total penduduk Indonesia. Jadi ya otomatis kita lebih sering lihat masyarakat Jawa yang melakukan hal ini Bu. Padahal sebenarnya macam-macam suku juga kayak gini. Kayak misal sesama Chinese ketemu Chinese, pasti mereka berbahasa Chinese ketika pertama kali bertemu. Dan kalau saya perhatiin, sebenarnya nggak penuh mereka berbahasa daerah kok. Biasanya tindakan ini dilakukan ketika pertama kali bertemu aja gitu. Ketika pertama kali ketemu mereka berbahasa daerah masing-masing supaya karena karena punya latar belakang yang sama kan Bu. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi kalau misalkan jauh dari rumah gitu. Gitu Bu. Jadi nggak semuanya masyarakat Jawa. Baik, terima kasih Mas. Panggilannya siapa nih, Mas Dani? Mas Dani, Nanda? Dani ya, oke. Terima kasih Mas Dani atas jawabannya. Oke, sudah mulai kelihatan sebenarnya jawabannya ya. Agi, setelah saya mengumpulkan 3 orang ini sudah mulai terlihat sebenarnya. Apa intinya itu sebenarnya sudah mulai terlihat. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Coba satu orang, saya tunjuk ya. Nasrullah Komaini. Abi mau ngomong. Siapa itu ya? Oke, Mas Nasrullah Komaini, silakan. Panggilannya siapa ini? Nasrul. Nasrul, oke Mas Nasrul. Menurut Mas Nasrul, ya, kenapa ini terjadi hal-hal seperti ini? Atau setuju nggak sama jawabannya tadi, atau mau menyanggah jawaban teman-teman Mas Nasrul yang Sebenarnya tadi? setuju sih Bu. Yang sama siapa? Setuju sama siapa? Yang, Ada 3 tadi. Yang terakhir tadi Bu. Terakhir ya, oke Mas. Ananda ya, oke. Gimana? Silakan mau menambahkan. Oh, sebenarnya itu kalau orang Jawa ketemu orang Jawa itu memang enaknya ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Soalnya sudah terbiasa. Tinggal kalau ketemu orang luar Jawa kita tinggal menyesuaikan gitu. Menyesuaikan ya. Oke, Mas Nasrullah nih dari mana? Jogja? Ya, Jogja Bu, Sleman. Jogja. Oke. Kelihatan ya, dialeknya itu dialek bahasa Indonesianya bahasa Indonesia Sleman, bahasa ngemplak gitu ya, ngaglik gitu ya. Gak susah Bu ngomong Indo. Gimana? Kalau ngomong bahasa Indonesia itu agak bingung gitu. Agak bingung. Bingungnya gimana? Coba contohnya. Ya misal dari Jawa ke Indonesia kan agak berbeda kan Bu. Kadang suka kalau diajak ngomong bahasa Indonesia suka mikir dulu gitu. Mikir dulu, karena sudah terbiasa gitu ya menggunakan Iya. bahasa Jawa dengan teman. Tapi kalau Mas Nasrullah dengan teman-teman yang berasal dari luar Jawa nih, bisa dari Mas yang berasal dari Sunda, dari NTT, dari yang lain sebagainya, itu Mas Nasrullah gimana cara menyesuaikan gitu? Kadang-kadang keluar pakai bahasa Jawa gitu. Kadang gimana ya jelasinnya? Gimana? Contohnya kalau sulit. Taruh pusing gua. Pusing. Ngomong bahasa Indonesia pusing ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan Mas ya, sambil mencoba introspeksi gitu, kira-kira apa sih sebabnya aku kayak gini gitu ya. Oke, terima kasih Mas Nasrullah. Satu lagi. Saya perempuan ya. Afifah Inas Hanifah. Mbak Afifah Inas Hanifah. Ada? Ada. Oke, ada ya. Silakan di on cam kan dulu, Mbak. Ya, Pak. Panggilannya siapa ini? Mbak Afifah, Mbak Inas? Inas, Bu. Mbak Inas, oke, Mbak Inas. Baik. Coba. Mbak Inas. Mana nih kok nggak ada videonya?
Mbak Ines, gimana pendapat Mbak Ines nih? Mau menyanggah, mau menambahkan, atau mau berpendapat sendiri tentang ini? Tentang ini ya Bu, Jawa sama orang Jawa. Atau tadi mau menyanggah jawaban teman-teman yang lain? Tadi yang sebelumnya sudah berpendapat. Kalau menurut saya orang Cilacap ngomong sama orang Jogja kan bahasa Jawanya beda. Jadi itu agak susah, ada yang mengerti, ada yang enggak gitu. Oke. Kalau ngomong bahasa Indonesia gimana? Kalau ngomong bahasa Indonesia lancar. Biasanya saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya Mbak Ina sedang berkumpul dengan teman-teman yang lain yang dari Cilacap atau dari bahasa Jawa yang berdialek Ngapak lainnya, terus ada orang Jogja di situ. Ya orang Jogja kan kadang nggak ngerti tuh kan, kosakatanya beda kan. Ada kosakata yang beda. Terus gimana tuh Mbak Ines? Menyesuaikan orang yang Jogja atau tetap melanjutkan obrolan dengan teman-teman Mbak Ines? Biasanya itu Bu, campur Bu. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Jadi nggak full bahasa Indonesia ya? Maaf. Jadi nggak full atau nggak semuanya Mbak Ines dari A sampai Z ngomong bahasa Jawa semua nggak ya? Iya. Oke, baik. Sebagai penutur bahasa Jawa nih ya, tadi menambahkan mungkin pendapat Mas Nurjaman tadi ya. Kalau yang bahasa Jawa biasanya bahasa Jawa semua gitu. Tapi kalau bahasa Sunda kan ada campurannya. Oke, ini saya coba jawab ya dari sudut pandang saya sendiri ya. Baik, saya hanya menambahkan sebenarnya. Udah kelihatan jawabannya tadi ya. Dari sekian banyak penutur bahasa Indonesia, sekian banyak penduduk ya, masyarakat bangsa Indonesia ini ternyata paling banyak itu adalah orang Jawa. Ya, orang yang tinggal di Jawa, bersuku Jawa. Ya, yang mana di setiap daerah itu pasti ada. Di Lampung, di Sumatera, di Kalimantan, itu pasti ada. Gitu. Dan hal-hal seperti ini itu tidak hanya terjadi pada orang Jawa gitu. Ya mungkin kita lihat orang Jawa yang paling banyak gitu ya. Karena emang kita di mana-mana ketemu sama orang Jawa. Lah orang Jawa ya gitu. Orang Jakarta aja bilang orang Jogja, Jawa Tengah aja orang Jawa ya. Padahal dia sendiri ada di mana? Dia sendiri ada di Pulau Jawa ya. Orang Jawa itu maksudnya orang yang berbahasa Jawa gitu. Ya, atau bersuku Jawa. Oke. Di sini juga sebenarnya kenapa terjadi hal yang demikian ya, karena ada banyak sebenarnya banyak orang Indonesia berasal dari suku yang berbeda-beda ya otomatis kalau dia bertemu dengan orang yang sama sukunya yaitu untuk mengakrabkan diri, mendekatkan diri ya itu kita pakai bahasa daerah masing-masing gitu. Coba kalian kalau orang yang dari luar Jawa ya, pergi ke Malioboro, beli batik di sana, terus nawar pakai bahasa Indonesia, pasti harganya akan lebih tinggi daripada yang bisa bahasa Jawa. Itu pasti. Ya meskipun ya, harganya nggak terlalu beda, tapi pasti beda. Gitu. Kalau yang nawar pakai bahasa Jawa, halus gitu ya, itu kan jadi kortingan harganya itu pasti akan lebih banyak. Gitu. Di luar negeri pun juga seperti itu. Kalau kita misalnya pergi ke Korea, terus kita pesan minuman di kafe di sana gitu ya, pasti orang sana akan kaget gitu, kok bisa gitu. Terus mereka akan tidak segan-segan untuk memperkenalkan apa yang ada di situ karena lebih dekat gitu, lebih akrab rasanya gitu saat kita berbicara dalam bahasa yang sama. Saat kalian pergi ke luar negeri, terus bertemu sama orang Indonesia, misalnya di Perancis bertemu dengan orang Indonesia, pakai bahasa Perancis. Nggak mungkin, pertama pasti pakai bahasa Indonesia. Gitu. Karena apa ya, kita punya latar belakang yang sama, punya cara pandang yang sama. Gitu. Jadi untuk mengakrabkan diri, kita akan memilih ya kode bahasa yang sama. Gitu. Nah, tapi kesalahannya karena kita tidak bisa menyikapi hal ini gitu ya. Kadang-kadang kan bukan kesalahan ya. Yang terjadi itu adalah ketika kita berkumpul semuanya di dalam satu forum,
kita sadar kalau di dalam forum itu ada berbagai macam masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda, kita merasa yang paling banyak itu dominan gitu loh. Padahal kita harus tahu bahwa di forum itu ada orang lain juga gitu. Oleh karena itu muncullah adanya Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia yang berguna untuk menyatukan semua orang di dalam satu forum itu. Ya, yang paling kecil adalah forum kita deh. Tuh. Di sini saya sendiri penutur bahasa Indonesia, ya dialeknya dialek Jawa, Jogja. Ya, sedangkan tadi Mbak Inas bahasa Indonesia juga, tapi dialeknya berbeda. Itu meskipun kita berbeda dialek, berbeda logat ya, berbeda logat, tapi kita tetap tahu itu tentang kosakata, tata bahasa, bahasa Indonesia. Meskipun dirasa menggunakan bahasa Indonesia itu kok sulit, kok baku banget, kok kaku gitu ya. Tapi sebenarnya ya enggak juga, itu kan bahasa ya. Bahasa itu fleksibel sebenarnya. Kita mau menggunakan bahasa yang kaku, mau menggunakan bahasa yang luas, kita bisa memilih itu sebenarnya. Bahasa Indonesia itu nggak selalu yang SPOK, itu enggak. Coba kalian kalau ngobrol sekarang kan saya ngobrol bukan yang terlalu formal gitu ya, tapi saya juga kadang-kadang pakai kosakata yang informal. Untuk apa? Agar bisa dekat dengan kalian. Gitu. Memang dosen dan mahasiswa berbeda tingkatan. Tapi untuk mendekatkan diri dengan kalian, ya saya tidak akan menggunakan bahasa yang terlalu kaku atau bahasa yang terlalu baku, meskipun ini dalam forum perkuliahan gitu. Karena kan bahasa itu sebenarnya fleksibel. Kita tujuannya apa? Kita mau ngomong ke siapa, ya, terus ada di ranah apa, terus tujuannya apa, itu pasti kita bisa memilih kode bahasa. Itu yang dinamakan ragam bahasa. Gitu ya, akan kita bahas pada perkuliahan pagi hari ini. Ini masih nyambung sebenarnya. Jadi kenapa yang seperti ini? Karena terkadang orang itu tidak bisa menyikapi situasi yang melingkupi dia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu di dalam forum itu ada berbagai macam masyarakat dari berbagai latar belakang, auto kita bisa pakai bisa mengatur gitu. Kira-kira kita mau ngobrol yang dengan bahasa yang seperti apa. Bagi yang merasa kesulitan kayak bahasa Indonesia tuh sulit Bu, saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ini mikir gitu, mikir rasanya. Kalian belum terbiasa soalnya gitu. Karena masih pilihan bahasa yang kalian pilih ya pilihan bahasa yang kalian pilih. Pilihan bahasa yang pertama kalian pilih ya bahasa Jawa, bahasa daerah kalian, sehingga kalau bertemu dengan yang lain itu agak sulit. Coba kalian kalau keluar dari zona nyaman kalian ya, keluar dari daerah kalian, coba ke Sunda, coba ke Jakarta, pasti kode bahasa kalian akan berbeda. Dan pasti akan mengikuti orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Oke, baik. Nah, ragam bahasa. Oke. Maaf ya kalau background PPT-nya agak sedikit annoying. Bagi yang laki-laki, waduh, so imut banget nih dosennya ya. Karena saya emang suka gitu dengan background PPT yang lucu-lucu ya. Jadi kalau dapat materi dari dosen, maksudnya dari dosen yang lain, terus itu saya tidak akan memakai itu gitu. Saya akan ubah gitu karena background-nya terlalu kaku ya. Kadang cuma satu warna gitu ya. Kurang gitu. Hidupnya kan butuh warna yang lain gitu ya supaya kita bisa lebih semangat ya. Pertemuan kedua ragam bahasa. Ada tiga bahasan ya. Tiga pokok bahasan yang akan kita urai pada pertemuan hari ini. Dan seperti pertemuan lalu, saya tidak akan full menjelaskan, tapi saya juga akan menunjuk teman-teman, mengajak teman-teman untuk berdiskusi, ya agar kuliah ini lebih berwarna. Gitu. Jadi nggak cuma dosen yang dua yang ngomong ya, tapi kalian juga diwajibkan untuk berpendapat, ya, menjawab, bahkan juga bertanya gitu. Jadi silahkan yang mau bertanya nanti di tengah-tengah, yang mau berpendapat, yang mau berdiskusi gitu, silahkan raise hand, ya nyalakan kamera dan bicara. Oke, yang pertama saya akan mulai dulu dari pengertian ragam bahasa. Oke. Coba menurut teman-teman ya dari penjelasan saya tadi. Ya, tahu yang kemarin juga, ragam bahasa itu apa sih?
Ada yang mau berpendapat? Mbak Adinda Ulia. Oke, Adinda Ulia. Oke. Pagi Mbak, sudah sarapan? Udah, Bu. Udah Alhamdulillah. sarapan. Alhamdulillah sudah sarapan. Mbak, ragam bahasa tuh menurut Mbak Adinda apa sih? Kalau menurut saya pribadi mungkin ya Bu, ragam bahasa. Kalau dipecahkan itu ragam sama bahasa tuh. Ya, oke. Ragam itu mungkin maknanya hal yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, dan bahasa itu ya mungkin simbol yang mewakili satu simbol yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi ragam bahasa itu berarti tipe-tipe bahasa yang ada di suatu masyarakat, mungkin seperti itu. Oke, tipe-tipe ya. Oke, ragam. Baik. Tipe-tipe. Ya, jadi tidak hanya satu macam gitu ya. Oke, sinonimnya apa sih ragam itu? Sinonimnya? Ragam. Beragam. Ya, beragam kan bermacam-macam. Oke, bermacam-macam. Ada lagi tuh sinonimnya. Coba. Yang lain boleh loh yang berpendapat. Sinonim dari kata ragam apa sih? Aneka. Aneka, oke, beraneka. Aneka, Bu. Baik, oke. Apalagi? Variasi, Bu. Nah, Variasi. oke, variasi. Baik ya. Aneka, variasi, jenis ya, tipe, banyak banget ya. Oke, kaya kan bahasa itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adinda ya dan teman-teman yang lain sudah menjawab. Kita coba lihat pengertiannya apa sih. Jadi benar sebenarnya Mbak Dinda sudah menjelaskan dari kata ragam dulu apa artinya, bahasa itu apa. Dengan itu kita bisa tahu nih, pengertian umumnya itu apa. Pengertian dari dua kata yang menyatu ini apa sih gitu. Jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang muncul akibat dari perbedaan pemakaiannya. Seperti latar belakang penutur dan petutur. Apa itu petutur, Bu? Baru pertama kali denger ya, petutur. Kalau penutur itu adalah orang yang menuturkan, berarti petutur adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Gitu. Situasi pembicaraan, tujuan media, dan topik guna tercapainya komunikasi yang efektif. Jadi gini, ya, coba kalau teman-teman pahami, maksudnya gimana, kok panjang banget gitu ya. Kita berbicara bahasa Indonesia, ya, itu tidak kalau kita sadar, ini nggak hanya satu variasi bahasa Indonesia aja. Gitu. Misalnya saya dengan Anda menggunakan variasi bahasa formal, karena ini di dalam forum perkuliahan. Kalau saya dengan teman saya menggunakan teman yang sebaya ya, sahabat saya menggunakan bahasa yang informal untuk mengakrabkan diri dengan dia. Dengan pacar saya, kalau saya punya ya, saya menggunakan bahasa apa ya? Formal atau informal menurut kalian? Informal, Bu. Santai. Ya. Ya, kalian emang tahu ya, saya pakai bahasa apa? Bercanda ya. Betul ya, saya menggunakan bahasa yang variasi bahasa informal. Kenapa? Karena lebih dekat. Itu hubungannya lebih akrab. Ya. Dan justru kalau misalnya saya menggunakan bahasa yang formal dengan pacar atau teman saya, dikiranya nanti saya lagi marah gitu. Kok, aduh, lagi marah nih. Balasnya singkat-singkat, padat dan jelas gitu, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya bukan, itu berarti saya tidak bisa menyikapi situasi itu dengan baik. Nih, jadi ada latar belakang penutur dan petutur, situasi pembicaraan, tujuan. Misalnya, saya menjelaskan materi ini, tujuannya untuk apa? Agar kalian jelas, gitu ya, agar kalian mendapatkan pencerahan gitu ya tentang apa sih bahasa itu gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia yang formal, yang lugas, itu yang jelas. Tapi kalau saya lagi cerita, lagi julid gitu ya dengan teman saya, pasti saya akan menggunakan bahasa yang bertele-tele, bahasa informal yang bertele-tele. Tahu nggak sih, kemarin gitu ya, masa katanya temenku, dari kakaknya dia itu ya kan bertele-tele gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa yang formal, saya tidak akan menggunakan pilihan kata yang seperti itu. Gitu. Terus media, contohnya kalau kita berkirim pesan via WhatsApp ya dengan dosen,
dengan dosen menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau bikin caption di Instagram, bikin status di Facebook, ya masih ada yang pengguna Facebook di sini kayaknya angkatan 20 sudah tidak ada ya sebenarnya. Kayak hanya saya aja pengguna Facebook. Ada, Bu. Oh, ada pengguna Masih, Bu, Facebook. masih. Buat saya, apa? Bu. Buat apa? Nyari yang lucu-lucu. Nyari yang lucu-lucu ya, jokes bapak-bapak ya, atau ada kan grup ya, grup menjadi bapak-bapak itu taste-nya jokes ya, isinya semua jokes. Saya suka tuh yang kayak gitu ya. Oke, jadi karena ya ada perbedaan latar belakang, situasi, tujuan, media, dan topik agar komunikasi itu bisa efektif antara satu penutur dengan yang lainnya atau antara penutur dan petutur. Itu jadi kita menggunakan variasi bahasa yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ya latar belakang dialek, terus usia dan lain sebagainya itu juga menyebabkan variasi bahasa ini muncul gitu. Bu, apakah cuma bahasa Indonesia doang yang punya? Menurut kalian setiap bahasa tuh bervariasi? Ya, maksudnya setiap bahasa tuh punya variasi bahasa atau ragam bahasa atau cuma bahasa Indonesia doang? Ayo. Semua bahasa, Bu. Semua bahasa. Semua bahasa ya, oke. Bahkan bahasa Sunda juga kayak gitu ya, Mas Nurjaman? Iya, Bu. Oke, bahasa Sunda. Tadi yang dikemukakan oleh Mas Nurjaman, bahasa Sunda itu bisa campur-campur kok, Bu. Berarti itu bukan bahasa Sunda asli. Itu adalah variasi bahasa Sunda. Gitu. Oke, baik. Kalau teman-teman sudah memahami ini, kita lanjutkan ya. Saya akan perjelas dengan ilustrasi. Saya punya ilustrasi di sini. Ada 3 ilustrasi yang menggambarkan kayanya variasi bahasa. Ya. Yang pertama, ada yang dari Medan? Ada harusnya ya. Kemarin kayaknya ada tuh dari Medan. Ada nggak dari Medan? Nggak ada. Oke, udah pindah kayaknya ya, kelas L ya. Dari Jakarta? Ada, Bu. Oke, siapa nih? Mas Ari Bowo, Bu. Ari Bowo, oke. Orang Jakarta, matiin AC dong. Wah, tapi itu kayak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia informal gitu ya, bukan orang Jakarta aja. Orang Jogja, orang Cilacap juga ngomongnya gitu kalau ngomong bahasa Indonesia informal. Matiin AC dong. Kecuali kalau dalam bahasa nggak ada ya, bahasa Jakarta itu bahasanya bahasa hanya dialeknya. Bahasa Betawi. Mas Ari Bowo nih bahasa ibunya apa? Bahasa Indonesia? Kalau bahasa ibu saya bahasa Jawa, Bu. Bahasa Jawa? Oh, Iya. tapi tinggal di Jakarta. Betul, Bu. Oh, tinggal di Jakarta. Oke, baik. Nah, Bule, please turn the AC off. Oke, lalu orang Medan ya. Orang Medan apa itu? Coba kau apakan dulu apa yang dingin itu biar nggak apa kali dia. Gitu ya. Saya nggak tahu ini benar atau salah, tapi ya menurut testimoni mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya yang dari Medan, benar memang seperti itu. Gitu. Bahasa mereka memang seperti itu. Ya, jadi variasi bahasa ini kayak sekali yang pertama. Ya, kita punya variasi bahasa Indonesia informal yang dituturkan oleh orang Jakarta. Yang kedua, kita punya bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Medan. Ya, kosakatanya bahasa Indonesia, tapi strukturnya ya mungkin dia campur dengan bahasa Medan. Gitu. Udah kelihatan kan ini variasi bahasa yang pertama. Oke, yang kedua. Nah, siapa yang suka ngomong seperti ini? Anjir lah gitu. Dulu sempat bersih tegang. Sebenarnya anjir tuh boleh atau enggak gitu. Sebenarnya variasi bahasa bisa menjawab itu. Gitu. Boleh, kalian ngomong anjir itu boleh. Tapi kalian harus lihat lagi ngomong sama siapa, di mana, untuk apa. Terus kalian lihat, jangan di kelas gitu ya, lagi ada dosen, bukan ngomong anjir, dapat nilai jelek, anjir gitu ya. Ngomongnya sama siapa nih? Mungkin sama teman sendiri, tapi kan di situ ada dosen juga, ada yang lain juga. Gitu. Maknanya nanti bisa berbeda. Gitu. Pernah nih suatu ketika saya masuk kelas yang pertama, mungkin ada yang nggak off cam, bukan off cam, off mic ya. Jadi masih
Jadi kan kalau masuk kelas pertama kali memang mic-nya langsung nyambung, nggak di mute dulu ya. Dia tiba-tiba ngomong, anjir dosen gue muda banget gitu ya. Saya kaget tuh. Jadi kan wah, cuman saya iya terima kasih ya, terima kasih. Emang kita emang sebaya, tapi di sini saya dosen dan Anda mahasiswa gitu ya. Bukan berarti Anda bisa berbicara seperti itu gitu. Jadi langsung, maaf Bu tadi lupa ini mematikan mic gitu. Nah, suatu ketika ya sering kok itu terjadi ya. Jadi kalau kalian mau masuk kelas dulu tuh pastikan mic kalian off dulu gitu ya. Kadang-kadang ada yang dengan siapa gitu ya ngomong-ngomong atau nyetel lagu gitu. Jadi dosennya ikutan dengerin. Gue apa ini ya? Ayan playlist baru gitu ya. Oke, nah anjir, kata anjir aja ini ya. Dalam bahasa Indonesia itu punya bermacam-macam variasi. Semakin dia I-nya panjang, itu berarti hal yang dia lihat itu semakin wah, menarik gitu loh. Tapi kalau semakin pendek, itu marah gitu artinya ya. Anjir. Gitu ya. Tapi kalau anjir ya itu udah beda lagi artinya. Ya kan? Kalau kalian ngomong kan gitu pasti. Ya. Kalau semakin panjang kalian ngomong kasar itu pasti ada yang menarik. Semakin wah, itu berarti artinya. Nah, jadi satu kosakata bisa lihat maknanya tuh macam itu dari bahasa belajar iya juga ya yang kayak gini tuh ternyata bisa dijelaskan gitu. Jadi lalu oke Kak Y gitu ya. Kalau dosen ya, dosen yang berbicara baik titik itu malah justru ya nggak apa-apa dosennya tuh nggak marah itu memang jawabannya memang seperti itu. Tapi kalau saya dengan teman saya ya baik titik teman-teman saya pasti akan mengira waduh marah nih. Kamu kenapa ya? Langsung dapat jawaban seperti itu. Kamu nggak apa-apa kan? Gitu. Padahal ya saya membalas biasa saja gitu. Tapi mungkin karena dengan teman sebaya, teman dekat, ya, teman akrab. Jadi malah justru yang panjang-panjang itu bisa mengakrabkan yang panjang-panjang. Maksudnya percakapan yang panjang gitu ya, bisa lebih mengakrabkan suasana, mencairkan suasana. Gitu loh teman-teman ya. Jadi variasi bahasa itu adalah atau ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang muncul akibat latar belakang, situasi, tujuan, media, dan topik guna tercapainya komunikasi yang efektif. Kita lanjutkan lagi ya untuk lebih jelasnya. Oke, contoh lain ya. Nanti kalian bisa cari sendiri kalau lihat ada meme-meme yang lewat di Instagram, di Twitter itu bisa kalian jelaskan, wah ini variasi bahasa nih, wah, gitu ya. Ragam bahasa sangat kompleks karena dicirikan dengan adanya pembeda atau kekhasan dari bahasa tersebut, seperti warna suara, intonasi, gaya bahasa, kosakata, bentuk, atau pesan. Maksudnya ya, kalian bisa menentukan itu ragam bahasa atau variasi bahasa itu kompleks karena setiap orang itu punya warna suara, punya intonasi yang berbeda gitu. Gaya bahasanya juga berbeda. Pak Jokowi dan presiden-presiden yang lain, mantan presiden lain di Indonesia tuh punya gaya bahasa, gaya berpidato yang berbeda-beda. Pilihan kosakata itu juga menentukan bentuk atau pesan yang ingin kalian sampaikan tuh juga menentukan oh ini ragam bahasa atau bukan nih gitu. Atau variasi bahasa atau bukan. Jadi kalian nggak bisa, wah ini nih variasi bahasa. Ya, tapi kalian bisa lihat gitu dari warna suara, intonasi, gaya bahasa, kosakata, bentuk atau pesan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari pengertian itu, sebenarnya kita bisa simpulkan apa saja sih penyebab munculnya ragam bahasa itu? Ya, yang pertama itu adalah latar belakang penutur dan petutur. Ya, penutur tadi adalah orang yang berbicara dan petutur itu adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Oke, coba kita lihat yang pertama. Latar belakang itu mencakup apa saja? Yang pertama itu ada idiolek. Apa itu idiolek? Idiolek itu adalah gaya bahasa perseorangan. Misalnya nih,
Vicky Prasetyo ya, di kanan ada baru Vicky Prasetyo ya. Ada yang tahu Vicky Prasetyo? Yang menikah 24 kali sampai di blok oleh KUA, tahu ya? Nggak tahu ya kalian? Tahu nggak? Tahu Bu, Tahu, tahu. Bu. Tahu Tahu ya? Bu, tahu. Tahu Bu, terkenal banget. Tahu, Ada terkenal banget kontroversinya. ya. Nah, dia punya gaya bahasa perseorangan atau ideolek yang berbeda dari yang lain. Oke. Cuman dia doang atau gimana, Bu? Enggak. Setiap orang punya gaya bahasa yang berbeda. Kalau kalian dengarkan saya berbicara selama 1 semester, kalian akan tahu gaya bahasa atau ideolek saya itu gimana. Gitu. Jadi, setiap orang itu punya ideolek yang berbeda-beda. Atau gaya bahasa perseorangan yang berbeda-beda. Tuh. Jadi dari latar belakang yang pertama, ideolek, lalu yang kedua, dialek atau logat kedaerahan. Ya, jadi tadi bahasa Indonesia saya adalah bahasa Indonesia, dialek Jawa atau dialek Jogja. Sedangkan bahasa Indonesia yang dituturkan oleh Mbak siapa tadi saya lupa ya, Mbak Inas ya atau Mbak Afifah Inas Hanifah tadi bahasa Indonesia dialek Cilacap gitu. Lalu asal geografis ya, udah pasti kalian yang berasal dari Sumatera ya punya gaya bahasa yang berbeda gitu, punya nada bicara yang berbeda dari kami ya berasal dari Jawa. Dari Kalimantan juga seperti itu. Sulawesi, Papua, NTT, NTB juga berbeda-beda karena geografisnya berbeda. Usia juga bisa menentukan, Bu. Tentu bisa. Coba kalian berbicara dengan adik kalian. Ya. Pasti pilihan kata, strukturnya, ya, terus pelafalannya pasti akan berbeda. Itu juga merupakan variasi bahasa, gitu. Saat kalian kecil dan sekarang perkembangan bahasa kalian meskipun sulit ya menggunakan bahasa Indonesia, tapi pasti berbeda bahasa Indonesianya, gitu. Karena usia itu merupakan latar belakang yang mempengaruhi munculnya variasi bahasa. Jenis kelamin beda ya. Coba, kenapa kok cewek itu yang ngomong, "Kamu mau makan di mana?" Terserah. Pas diajak ke pecel lele, "Kok pecel lele sih? Aku tuh maunya soto." Ya. Terjadi seperti itu ya. Kadang-kadang memang cewek itu susah dimengerti ya. Tapi ya kalau mau mengerti sebenarnya bisa ya. Setuju nggak ini yang cewek-cewek ya? Karena kadang-kadang nih yang laki-laki tuh susah gitu memahami. Kamu tuh nggak tahu ya makanan favoritku tuh soto. Ya udah kalau misalnya aku ngomong terserah, itu berarti artinya soto gitu. Bukan pecel lele. Ya. Kayak gitu itu cewek-cewek ya. Ya, sabar ya, memang harus sabar ya. Kalau nggak mau sabar ya udah gitu. Salah ya, akan tetap salah gitu. Jadi rules pertama, ya, kalau cewek salah ya coba harus minta maaf gitu. Ada kan rules-nya gitu ya, cewek nggak pernah salah intinya gitu. Oke, baik. Nah, jenis kelamin ya, jadi bahasa yang dituturkan oleh wanita dan laki-laki itu pasti berbeda. Kenapa kok laki-laki itu kalau diajak julid tuh nggak enak gitu? Cewek-cewek kalau julid sama cowok-cowok tuh jawabannya cuman oh iya 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 gitu ya. Tapi kalau julid sama cewek-cewek, bener tuh ya kemarin tuh dia kayak gini ya. Aku lihat di jalan, ternyata coy gitu ya, pakai coy. Tapi kalau cowok kan, oh iya 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 iya. Oh iya iya iya. Karena memang beda gitu loh. Karena mungkin ya satu tentang sudut pandang juga kalau laki-laki melihat hal yang seperti itu pasti akan wah dibawa simpel aja lah gitu. Tapi kalau cewek kan yang ruwet-ruwet dulu. Ya, dulu ada yang pernah bilang kalau laki-laki itu lebih mengutamakan logika, sedangkan wanita itu mengutamakan perasaan. Gitu. Jadi dari situ perbedaannya sebenarnya. Variasi bahasa antara perempuan dan laki-laki itu bisa berbeda. Oke, lalu profesi. Nah, bisa ya, saya yang jadi dosen ini variasi bahasanya akan berbeda dengan kalian yang masih mahasiswa. Saat nanti kalian bekerja, variasi bahasanya juga akan berbeda. Itu dokter dia punya kosakata khusus ya. Hakim punya kosakata khusus yang hanya mereka aja yang tahu gitu.
Jadi kita saat masuk ke sana, waduh, kurang bahasa nih, nggak tahu nih apa tuh. Ya, jurisprudensi. Apa itu? Harus cari di KBBI dulu. Oke, latar belakang pendidikan ini juga berpengaruh. Kenapa? Ya, kalian sudah kuliah ya, akademisi nih. Udah semester berapa? Pasti penggunaan bahasa kalian akan berbeda dibandingkan saat kalian dulu masih SMA, masih SMP. Waktu SMP saya masih pakai HP Nokia ya, kalau nulis A itu pakai 4. Setuju, angka 7. Sekarang ya sudah jadi dosen ya, dosen bahasa Indonesia lagi ya. Nulis kayak gitu dengan mahasiswa yang ada, di dosenku aja masih bahasanya alay kayak gini. Tidak ada bedanya dengan waktu SMP. Oke, lalu yang ketiga, yang terakhir ya, hubungan penutur dan petutur. Jadi semakin dekat kita dengan lawan bicara kita, pasti bahasanya akan semakin informal gitu. Tapi kalau kita jauh dengan dia, ya hubungannya tidak sedekat itu ya, dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan sesama dosen yang berbeda latar belakang pendidikannya, itu pasti juga akan berbeda pilihan bahasanya. Nah, ini dari latar belakang. Oke, kita coba lihat yang kedua. Situasi. Oke, berdasarkan situasi, ternyata ragam bahasa itu juga bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, formal, semi-formal, lalu santai. Yang formal, kita bisa lihat saat orang-orang berpidato, presentasi di depan kelas ya. Walaupun kadang-kadang, waduh, kok bahasa Jawa yang muncul gitu ya. Tidak ada persiapan dulu ya, persiapannya sudah matang tapi tetap aja yang muncul saat presentasi itu bahasanya campur-campur gitu. Berarti jam terbang kalian kurang tinggi. Kalau seperti itu ya gimana? Berlatih terus berbicara supaya bisa menempatkan diri ya menggunakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang sesuai dengan situasinya. Pak Jokowi aja ya, meskipun dia sudah menjadi presiden, terkadang dia juga masih menggunakan ragam bahasa yang mencerminkan ciri kedaerahan beliau gitu. Apakah itu salah, Bu? Ya nggak salah sih, tapi alangkah lebih baiknya ya kalau situasinya formal ya gunakanlah ragam bahasa yang memang formal gitu, yang tidak mencerminkan ciri kedaerahan masing-masing. Semi formal ya, perkuliahan ini memang saya buat semi formal, jadi kadang-kadang dosennya menggunakan bahasa gaul, kadang-kadang menggunakan bahasa yang baku ya, kadang-kadang juga menggunakan bahasa yang santai gitu. Yang penting kalian merasa kalau saya ini juga teman kalian, dosen kalian juga teman kalian. Itu sih tujuan saya. Lalu yang terakhir santai ya, kalau kalian lagi nongki-nongki ya di kopi, di kopi yang sudah di Jogja pasti tahu ya, kopi, terus apa lagi ya, tempat-tempat point cafe, saya nggak tahu sih, kafe-kafe gitu, cuman diajak aja ya. Di sana kan kalian pasti akan menggunakan bahasa yang santai, ya, nggak aku yang selamat pagi ya, tiba-tiba datang dengan teman-teman, selamat pagi, widih, gitu, pas langsung, widih, kenapa nih, gitu, pasti, woi, gitu kan, pasti, heh, gitu. Kalau nggak woi, heh, gitu kan, itu menggunakan bahasa yang santai, tergantung dengan situasinya. Oke, lalu setelah situasi, media. Nah, ragam bahasa berdasarkan media. Media itu dibagi 2, ada lisan dan tulis. Lisan, seperti yang kita lakukan sekarang, ya, ada baku dan tidak baku. Ya, misalnya dengan teman sejawat, ya, teman kolega, dengan dosen yang lain, saya akan menggunakan bahasa yang baku. Tapi dengan teman-teman saya, saat video call WhatsApp atau video call yang lain ya, Instagram gitu, saya akan menggunakan bahasa yang tidak baku. Gitu. Lisan yang tidak baku. Tulis juga demikian. Ya, kalau saya sedang menulis makalah ilmiah, membuat materi, membuat soal kuis, membuat soal tugas individu untuk kalian, saya akan menggunakan bahasa tulis yang baku. Kalian juga seperti itu. Kalau menulis makalah, menjawab soal ujian,
menjawab tugas ya, kemarin prates masih ada loh yang menjawab menggunakan ragam tulis tidak baku. Dikiranya ngomong dengan temannya ya, menggunakan aku, kamu, padahal itu jawabannya saya harus bisa menempatkan ya, kalau menggunakan ragam tulis baku dan tidak baku itu saat apa? Kalau saat texting dengan pacar kalian, dengan teman kalian nggak apa-apa, tapi kalau dengan dosen, ya gunakanlah ragam tulis yang baku, gitu. Misalnya WA dengan dosen, gimana? Baku atau tidak baku? Ayo. Baku, Ibu. Tapi masih ada kok yang nggak baku. Ya kadang-kadang ya, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang udah tahu ragam bahasa, udah tahu variasi bahasa, sudah lebih bijaksana lagi kalau menggunakan bahasa. Oke, jadi ada ragam tulis baku dan tidak baku gitu. Lalu ya dilihat dari aspek kebahasaannya. Apa sih aspek kebahasaan? Jadi dalam bahasa itu ada bermacam-macam aspek, mulai dari lafal, tata bahasa, pilihan kata atau kosakata, sampai aturan ejaan. Itu adalah aspek kebahasaan. Dan bahasa lisan atau bahasa tulis, ragam lisan atau ragam tulis, itu bisa kita lihat dari mana kebakuannya dan tidak bakunya itu. Ya, yang pertama, kalau lisan kita bisa lihat dari lafal, tata bahasa, dan kosakata. Ya, jadi kalau kita berbicara, ya lafalnya itu bagaimana, jelas atau enggak, tata bahasanya itu runtut atau enggak, kosakatanya itu sesuai atau enggak dengan situasinya. Saat lisan kita bisa lihat, oh itu bahasa yang baku. Tapi kalau tata bahasanya tidak lengkap, ya misalnya, makan apa? Ya, itu tidak baku ya. Bandingkan dengan Anda sedang memakan apa? Ya, beda ya. Itu yang kedua lebih baku, yang sedangkan yang pertama itu tidak baku. Gitu. Jadi dari lafal, tata bahasa dan pilihan kosakatanya kita bisa lihat, oh itu bahasa lisan yang baku atau tidak baku. Kalau tulis, kita bisa lihat dari tata bahasa, kosakata, dan ejaan. Kalau lafal ya kita nggak bisa lihat loh ya. Kalau tulis kan kita baca, ya. Bukan berbicara. Gitu. Intinya gitu. Dari aspek kebahasaan kita bisa lihat apa saja sih yang menjadi tolok ukur ya ini bahasa yang baku atau tidak baku. Oke. Media yang terakhir adalah pesan atau topik. Nah, jadi berdasarkan pesan komunikasinya, tujuan kita atau topik pembicaraan kita, ragam bahasa itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga pembicaraan ragam bahasa itu sangatlah kompleks. Kalau kita lihat tadi nggak sesederhana itu ya, ternyata kompleks. Kenapa? Kalau kita punya ada dua ragam ya, ragam umum dan ragam khusus. Waduh, apalagi nih. Ragam umum, ya kalau kita berbicara sehari-hari, itu kita pasti menggunakan bahasa yang penting komunikatif lah, nyambung gitu. Tidak mempertimbangkan kelengkapan bentuk. Dan sering dibentuk tidak melalui perencanaan khusus. Jadi kita ngomong ya udah gitu. Apa yang kita pikirkan kita omongkan ya. Kadang-kadang lidah lebih cepat ya daripada otak gitu. Tapi kalau ragam khusus ya, kita harus berpikir dulu, harus mempertimbangkan kita mau ngomong apa nih. Presentasi aja kalian persiapannya 3 hari sebelum ya. Itu. Kalian harus cermat berdasarkan konteks dan kompetensinya. Gitu. Jadi kalau kalian nggak paham ya jangan berbicara. Itu kalau ragam khusus. Tapi kalau ragam umum ya kita mau ngomong apa aja terserah. Itu kosakata apapun ya yang muncul ya udah itu gitu. Sedangkan kalau yang khusus kita tidak bisa seperti itu. Oke. Nah, ragam khusus itu masih dibagi lagi. Kalau ragam umum kan tadi hanya percakapan ya. Kalau ragam khusus ini kita masih membagi lagi. Ada apa saja di sana. Ya, ragam khusus ada ragam sastra dan ragam non sastra. Apa bedanya? Ya, kalau ragam sastra itu dibentuk dengan pertimbangan rasional, emosional, ya, pikir dan rasa. Contohnya puisi dan prosa. Ya, puisi, senja, kopi. Kesukaannya siapa nih ya? Puisi, kopi. Ada suka membuat puisi di sini? Ada yang suka membuat puisi di sini? Atau malah jangan-jangan udah punya antologi ya? Udah punya kumpulan puisi sendiri tinggal dicetak. Keren. Jangan dikira informatika tuh puisinya komputer. Software. Judulnya gitu.
Oke. Ada yang suka menulis puisi ya? Saya lebih suka minum kopinya aja, Bu, gitu ya. Ya, kalian kalau nulis puisi, prosa tuh apa sih, Bu? Prosa tuh cerpen, cerita pendek, itu maksudnya prosa. Ya, puisi itu kan berbait-bait. Kalau yang prosa itu berparagraf-paragraf gitu maksudnya. Kayak lebih gampangnya gitu. Nah, kalau kalian menulis puisi atau prosa, bahasa yang kalian pakai itu nggak mungkin pakai bahasa baku. Ya, pasti akan punya ragam sendiri, ragam sastra di situ. Kalian bisa tahu lah itu karakteristiknya seperti apa, yang estetik ya, terus yang indah ya, terus tidak mau kadang-kadang tidak memperhatikan kaidah ejaan. Karena yang penting adalah keindahan nomor satu. Sedangkan yang non sastra ini harus dibentuk dengan pertimbangan rasio. Ya, coba kalian buat undang-undang, nggak mungkin undang-undangnya pakai bait ya, nggak mungkin di dalam undang-undang pakai pantun ya. Masak air biar mateng ya kali undang-undangnya gitu ya. Negara apa ini ya? Kurang tahu ya, kalau di negara Wakanda mungkin memang seperti itu ya. Jadi ragam administratif itu bisa bahasa hukum ya, coba kita lihat ya, ragam administratif tidak berbelit-belit ya, kecuali yang bersifat privat. Kalau semakin panjang undang-undangnya atau aturan hukum itu kadang-kadang malah justru aturannya itu semakin privat. Kalau kalian lihatlah di undang-undang itu. Lalu mono-interpretable. Maksudnya ya nggak ambigu, non-taksa. Jadi maksudnya ya apa yang dia ucapkan, nah itu apa yang dia maksud. Itu nggak ada arti lain selain itu. Kalau buat undang-undang kan kalian nggak boleh tuh pakai bahasa yang ambigu ya. Wah, apa ini maksudnya? Ini ambigu ini, punya dua arti ya, nggak jadi, kacau itu undangan ya, undang-undangnya kacau gitu. Jadi ya bahasanya harus mono interpretable. Lalu sering terdapat format baku ya, kadang-kadang kalau di surat hukum itu bahasanya memang berbeda dari bahasa Indonesia yang baku di karya ilmiah gitu, karena mereka punya bahasa sendiri untuk mengungkapkan itu. Oke, jadi ragam administratif itu termasuk ragam non-sastra ya. Jadi menggunakan bahasa yang bukan estetik, yang dibentuk dari pertimbangan rasio ya. Contohnya undang-undang, surat. Lalu ragam jurnalistik. Nah, berita ya, wartawan, jurnalis contohnya. Kalau kalian menulis berita, singkat ya, bentuknya tidak berbelit-belit, simple, bahkan sering kehilangan beberapa aturan formatif, misalnya awalan mul. Kan yang penting berita itu bisa dibaca oleh semua kalangan. Ya, tidak hanya kalangan yang berpendidikan, tetapi juga orang-orang yang bisa membaca, ya, memahami bacaan, pasti dia akan baca berita. Gitu. Jadi penggunaan bahasanya juga tidak setinggi kalau bahasa ilmiah, padat dilihat dari informasi yang disampaikan. Jadi semakin jelas berita itu, berarti berita itu akan dinilai semakin penting gitu ya. Tapi kalau beritanya terlalu berbelit-belit, ya nggak ada yang baca. Gitu. Jadi orang jurnalistik tuh, orang pers itu wah, keren. Kalau buat berita, mereka harus pokoknya bikin berita tentang ini ya, kondisi ini sekarang, misalnya Omikron yang naik ya di Jakarta dalam waktu 1 jam. Wow, bayangkan 1 jam mereka harus nulis berita sebanyak itu, harus dengan bahasa yang singkat, padat, dan mono interpretable. Ya, bentuknya tidak taksa, tidak ganda. Pokoknya berita itu nggak boleh menimbulkan salah pahaman. Tapi kadang-kadang kan ada tuh ya media-media yang framing, media-media yang memang tujuannya untuk apa? Membuat heboh ya dan memecah kedua belah pihak gitu. Jadi ya sebagai orang jurnalistik ya harusnya mereka tahu gitu undang-undang dan tahu etika pers itu seperti apa gitu. Banyak kok teman saya menjadi jurnalis sekarang dan wah sering curhat tuh ya. Harus bikin berita tentang pernikahan Vicky Prasetyo dalam waktu 30 menit. Wah, aku harus tahu dong latar belakangnya dia itu apa, gini. Makanya saya tidak tertarik ya jadi jurnalistik, menjadi jurnalis karena wah nggak bisa saya bekerja di bawah tekanan yang bener-bener tekanan itu wah sulit.
Tapi ya, kalau orang suka, pasti ada aja jalannya. Oke, ragam jurnalistik. Lalu yang terakhir, nah ini dia. Yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, ya, ragam ilmiah. Kalau kalian nulis KTA, tugas akhir, skripsi, makalah, paper, artikel, dan lain sebagainya, penting kalian ketahui bahwa ciri-ciri ragam ilmiah itu memiliki kelengkapan bentuk. Maksudnya apa, Bu? SPOK-nya jelas. Ya. Satu yang kalian tuliskan itu ya harus kalimat. Kalimat itu apa? Ya SPOK, ya terdiri dari itu. S dan P-nya jelas, subjek dan predikatnya jelas. Yang terjadi mahasiswa kalau nulis itu ya nggak ada SPOK-nya, nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Jadi itu kalimat atau bukan, dosennya nggak tahu. Nah, ini yang akan saya perbaiki nih. Semoga nanti 1 semester ke depan ya, kalian akan lebih baik daripada yang sekarang. Tidak berbelit-belit. Saya tahu di dalam pikiran kalian tuh ada banyak sekali pendapat yang ingin kalian tulis. Ya, tapi sebagai akademisi kalian harus bisa menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran Anda itu menjadi satu kalimat. Kalimat itu menjadi satu paragraf. Paragraf itu menjadi satu karya ilmiah. Gitu. Lalu mono-interpretable juga, nggak boleh taksa, tidak boleh ambigu. Menggunakan kata yang memang satu arti, gitu, dan lebih bersifat rasional. Tuh. Jadi dari ide kalian sendiri, ya, dari pikiran kalian sendiri, bukan dari orang lain. Oke, itu dia untuk penjelasan ragam khusus. Sudah selesai ya? Nah, yang terakhir sebenarnya latihan. Sebelum saya masuk ke latihan nih, ada yang mau menyumbang saran atau pertanyaan tentang ragam bahasa ini? Sudah cukup jelas ya? Atau tidak jelas ya? Jadi kalau mahasiswa DIM itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama, mahasiswa sudah jelas. Yang kedua, mahasiswa pusing memahami materi. Udah gitu aja sih sebenarnya. Yang mana nih kalian? Lebih yang jelas atau yang tidak jelas? Udah cukup jelas kok, Bu. Udah cukup jelas ya. Oke, untuk memperjelasnya sebenarnya ini saya ada latihan, tapi sebentar dulu. Ini untuk intermezzo kita lihat video ya, supaya teman-teman nih punya gambaran ya, ragam bahasa atau variasi bahasa itu yang seperti apa. Saya punya 3 video. Oke, sebentar saya kasih pilihan. 3 video ya. Ini video singkat aja, kita akan lihat semuanya. Yang pertama kita lihat imperfect dulu ya. Oke, sebentar. Sepertinya saya harus share sound dulu. Imperfect, kayak pernah denger, ya, itu salah satu judul film ya. Film yang dimainkan oleh Kiki Saputri. Ya, komika kesukaan saya. Yang sukanya roasting-roasting itu ya. Pokoknya kalau yang bagian roasting-roasting itu saya suka lah. Bintang Agak sarkas, Bu. Agak sarkas ya. Tapi malah justru itu. Itu keren ya. Gimana ya, komika itu cerdas sebenarnya. Mereka punya cara sendiri untuk mengungkapkan gitu loh. Saya kadang-kadang tuh takjub, Tretan ya, Coki, terus Bintang Emon tuh, wah, kok bisa ya mereka mengkritisi dengan cara mereka gitu. Itu cerdas banget menurut saya. Oke, sebentar. Nggak bisa ya. Sebenarnya bisa dengan dosennya aja yang agak ini. Kita lihat. Nanti pas. Sudah terlihat belum teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita buka pakai Nanti pas. ya, kali ini pasti sudah lihat. Kita share dulu. Kita ini langkah-langkahnya tuh harus
Oke, sekarang sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau saya play suaranya sudah terdengar? Sudah. Masuk, Bu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Kita lihat video ini ya. Aku tipes. Ya ampun. Ini rumah kosan ibu kenapa jadi kayak penampungan ya? Kalian tuh kenapa sih? Tipes. Nih ibu bawain makanan dari hajatannya Bu RT. Kalian udah makan belum? Halo. Makan. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Jadi kalian juga ditipu sama JJ ya? Biar aja tuh, kalau dia ketemu sama gua gebrak amandelnya. Pelan-pelan ya, Ti. Ini mah bukan makanan gua doang yang keluar, tapi roh gua juga. Maaf. Udah jangan berantem. Itu soal uangnya JJ, udah ikhlasin aja. Oh ya, anak-anak mulai nanti malam kamar bekas JJ ada yang mau nempatin. So, hey to the wow, girls. Prita, Endah, and Rati. Ups, Bu Rati, sorry. Jadi aku ada pengumuman. Aku sama Doni mau kawin. Pelan-pelan ya, Ti. Lagian lu kawin bukannya udah. Nikah maksudnya Marenet. Iya, maksudnya sepaket gitu biar halal. Sorry, gua terlalu excited. Oh ya, excited. Ntar dulu, jangan-jangan lu bunting duluan ya? Enggak lah, orang di luar ketemuannya di luar. Jadi, kamu kapan rencananya, Nat? Belum tahu sih, cuman katanya Doni udah siap banget jadi ayah sama jadi suami. Makanya dong, bunting duluan, biar buru-buru dinikahin. Itu bagus. Kita, Neti, ngomongnya jangan begitu. Jadi, Bu. Selamat malam, Ibu. Saya Yosep yang tadi mau cari kosan perempuan. Oh, yang katanya buat adiknya ya? Betul. Adiknya mana? Oh, ini adik saya. Ini adik saya, Bu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, bawa aja barangnya ke dalam. Oh, ya. Barang? Duluan. Senior dahulu. Aku duluan sudah. Senior yang dahulu pimpin adik-adik. Duluan sudah. Maju! Iya, kakak. Maaf ya, Ibu. Saya punya adik-adik itu memang butuh motivasi sedikit. Maria, saya tunjukin kamarnya. Yuk. Maria, pokoknya kau baik-baik di sini ya. Iya, siap, Kakak. Pokoknya kau harus jaga diri, kau bergaul baik-baik. Siap. Bergaul baik-baik dan kau punya, anggaplah keluarga baru ya. Terus kau harus pertahankan nama daerah. Pasti. Dan kau jangan sampai lupa Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi juru selamat kita di bumi. Oke. Baik. Oke, sudah jelas ya videonya tadi? Sudah, Bu. Kita lihat video yang kedua ya. Kita bandingkan ya dengan video yang ini. Oke. Kita bandingkan dengan yang ini. Dilihat bahasanya ya, bahasa yang digunakan maksudnya, bukan videonya. Bu, kalau yang tadi tuh ini kualitasnya 144p, kalau yang ini 360, bukan yang itu, bahasanya yang digunakan ya. Oke, kita lihat. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin.
mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta gulden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangunkusumo. Aku ingin jadi kapuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade, moal luntur ku catur, moal laas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan dan penjelasannya. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Cokro Aminoto hard nodig. Cokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Ze zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Koloro. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid. Oke. Ya, melihat Reza Radian memang mengingatkan saya pada layangan putus ya, bukan malah bangsa Cokro Aminoto, malah layangan putus dari waduh pemainnya kok ya sama gitu ya. Oke, baik, bercanda ya. Nah, dari 2 video itu kira-kira video yang pertama kira-kira itu menggunakan ada variasi bahasa apa saja di sana yang bisa teman-teman temukan? Ayo. Variasi bahasa normal dan non formal, Bu. Formal dan non formal atau informal. Oke, Mas Bagas Afrian ya. Selain itu ya, kira-kira variasi bahasa yang muncul ya, bahasa formal dan non formal ya di video yang pertama ya Mas ya, video pertama yang imperfect tadi yang Kiki Saputri dan teman-temannya itu muncul karena apa? Oh, dimatikan kameranya, dihidupkan nggak apa-apa, ganteng. Muncul karena apa? Karena usia dan lingkungan, Bu, bercandaan. Ya, dan lingkungan. Oke, situasi ya, situasi. Ya, situasi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagas ya. Ada lagi yang mau menambahkan untuk video yang pertama tadi? Variasi bahasa apa saja yang muncul? Coba. Dan muncul karena apa menurut teman-teman? Kayaknya ada yang belum disebutkan tadi variasi bahasanya. Izin jawab, Bu. Boleh. Silahkan nih. Siapa nih? Nur Jaman. Oke, silahkan Mas Nur. Tadi dari video yang pertama itu apa saja yang muncul ragam bahasanya? Yang pertama situasi, terus penuturan. Ragam bahasa situasi atau apa yang menyebabkan? Oh, penyebabnya. Iya, penyebabnya. Oke. Apa saja penyebabnya? Coba. Penyebabnya topik pembicaraan. Oke. Terus jenis kelamin juga tadi belum disebutkan ya, Bu? Oke.
Terus tadi pada saat Ari Kriting ngomong itu ada penuturan bahasa apa ya, latar belakang dia, misalkan dia orang timur jadi bahasanya agak ke timur-timuran gitu. Lagam. Iya, ragam. Geografis ya, karena Ya, perbedaan geografis. Oke. Baik. Sudah. Sudah itu aja? Ya. Udah itu aja, oke. Yang lain? Pak Abi, Bu Abi. Coba silahkan Mas, siapa nih? Yang Mbak tadi siapa tuh, Mbak? Abi, Bu Abi siapa? Abi, ada yang namanya Abi di sini? Abi. Filah Abi, Bu. Nah, Filah Abi. Adakah di sini? Coba silahkan. Mana tadi kayaknya mau Filah Abi Pramudia, coba. Mana orangnya? Giliran justru ngomong aja diem ya. Oke, nyuruh yang lain aja mau ngomong. Yayan Uliasari. Iya, Bu. Gimana, Bu? Perempuan atau laki-laki nih? Enggak, Villa Abi tadi, Bu. Bohong, Bu. Coba. Oh, Mas Villa, oke. Gimana, Mas Villa? Menurut Mas Villa di video yang pertama tadi ada ragam bahasa atau variasi bahasa apa aja, Mas Villa? Video pertama tuh yang apa yang perfect tadi ya? Ya, yang tadi. Oke, nanya segala ya. Coba, apa? Maksudnya yang santai tadi. Santai, oke. Itu karena apa Ya. menurut Mas Villa tuh karena apa? Sama temen aja dia lagi kumpul gitu. Sama teman, oke. Teman. Jadi lawan bicara ya, latar belakang lawan bicara. Oke, baik. Terus kalau yang kedua, Mas? Yang kedua itu Cokro. Itu lebih ke formal. Formal, oke. Kenapa seperti itu? Karena dia apa namanya? Lagi mengutarakan sesuatu gitu. Maksudnya mengutarakan tadi Cokro Aminoto ya, Bu ya? Iya, betul. Dia mengutarakan dia kayak buat mendorong semangat gitu loh. Mendorong semangat. Situasinya dia sedang apa sih tadi? Berbicara formal tuh dia sedang apa sih tadi? Kan pasti ada situasi. Oh, itu dia ya. Sedang berpidato. Ya, oke, baik. Bismillah ya. Ya, silahkan dilanjutkan lagi bercandanya ya. Izin menambahkan, Bu. Boleh, silahkan. Ayo. Siapa yang mau menambahkan? Mas Bagas, silahkan. Di film yang kedua, Cokro Aminoto itu banyak menggunakan bahasa baku atau formal karena pada zaman itu belum ada istilah-istilah seperti kosakata seperti zaman sekarang. Oke, contohnya? Contohnya kayak anjir kan belum dulu. Dulu kan belum ada. Yang muncul pertama kali anjir ya, Bang ya. Oke, terus apa lagi? Oke, apa lagi? Ada lagi? Kayak tadi kayaknya nggak cuma formal deh, Mas, di sana. Ada juga yang ragam bahasa daerah juga. Iya, bahasa Jawa juga, Sunda juga tadi ada kan. Oke, tadi ada. Jadi tergantung situasinya ya. Dan tergantung sedang ngomong sama siapa. Dia kalau dengan ngomong dengan masyarakat umum menggunakan bahasa Indonesia memang ya. Tapi kalau yang sama daerahnya, dia akan menggunakan bahasa yang sama. Bahasa Jawa, bahasa Sunda tadi juga sama. Jadi variasi bahasa itu muncul ya karena kita lihat latar belakang atau petuturnya juga. Terima kasih ya teman-teman. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, ada yang menambahkan? Coba saya tanya ya. Ini Didimus TPA Wang. Panggilannya siapa nih? Didimus TPA Wang. T, P, Awang. Ada yang namanya Didimus T, ada yang P, ada yang Awang atau gitu ini? Ada Bu, ada Bu. Berapa orang, Mas? Satu orang?
Waduh, suara saya juga. Satu, Bu. Satu, oke. Soalnya kalau saya pikir bertiga orang nih pakai koma soalnya Didi Muste, koma P, koma Awang. Gitu. Dibetulkan dulu namanya, ntar bingung ya. Didi Muste titik P. Dimus aja. Dimus, oke. Mas Dimus. Sudah lihat videonya tadi? Udah, Bu. Udah ya, oke. Kalau menurut Mas Dimus nih, video yang pertama tentang apa? Itu pakai ragam bahasa apa saja? Ayo, mana dari? Saya sambil membuat presensi ya, saya sampai lupa. Oke, ayo Mas. Sampai 10. Oke. Pakai ragam bahasa apa saja tadi yang video pertama, Mas? Dimus. Presensi saya kirimkan via chat dan saya akan membagikan QR code-nya, silahkan di-scan. Mas, saya masih menunggu loh nih jawabannya. Bentar, tiba-tiba hilang. Mana Mas Dimus? Kok nggak ada suaranya? Oke, silahkan presensi dulu teman-teman. Sambil menunggu jawaban Mas Dimus. Hilang orangnya ya, keluar. Masih ada kok. Oke, yang lain, Mas Cahyo Prakoso. Cahyo Prakoso. Ada? Ada, Bu. Mas Cahyo, apa kabar? Baik, Bu. Baik, oke. Asal dari mana ini? Dari Sleman, Bu. Dari Sleman, oke. Mas, yang video yang kedua tadi, yang Cokro Aminoto, ya. Kira-kira menurut Mas Cahyo ini ada ragam bahasa apa saja? Ragam bahasa kayak gimana ya, dialeknya tuh Jawa-Jawa gimana gitu. Dialeknya Jawa, bahasa Indonesia dialek Jawa, oke. Iya. Terus itu muncul karena apa, Mas? Karena itu apa namanya? Ya kan dulu kan banyak orang Jawa kan masih budaya kental kan. Oke. Mungkin itu. Jadi belum ada kayak kan dulu juga belum ada bahasa Indonesia yang baku ya. Kayak belum ada. Belum ada gitu ya. Belum ada ya. Sebenarnya karena latar belakang syutingnya juga karena di Jawa, jadi menggunakan bahasa itu gitu. Coba kalau di Nusa Tenggara ya, coba kalian cari tidak bisa presensi, yang benar. Ada yang sudah bisa presensi? Bisa, Bu. Oke. Koneksinya Mas, coba koneksinya dicoba lagi ya. Siangnya di refresh tuh. Di refresh coba tuh, biasanya bisa. Oke. Bisa scan QR code juga ya. Nggak perlu pakai ini. Oke, baik. Jadi intinya ya, kenapa variasi bahasa atau ragam bahasa itu muncul ya? Tadi ada apa saja teman-teman? Yang memunculkan ragam bahasa yang pertama ada apa saja? Latar belakang tuh. Oke, latar belakang, penutur dan petutur. Apalagi Mbak Adinda yang kedua. Mau bicara tadi nggak jadi. Yang kedua tadi Bu aku mau nyebutnya ideolek sih Bu. Ideolek itu masuk di latar belakang ya. Tadi aku catatnya di bagian latar belakang. Ya, betul. Selain latar belakang ada 4 tadi. Situasi. Terus apa lagi? Media yang terakhir. Pesan topik, Bu. Tip gitu ya. Oke, sudah pada presensi semua ya? Saya stop sharing gitu loh, sudah ya. Sudah, Bu. Penutup ya, sebelum teman-teman mengerjakan kuis. Oke, untuk minggu depan, kita akan bahas ini, ya, latihan identifikasi ragam bahasa, 2 identifikasi ini, silahkan dibaca lagi. Dan kuis akan saya share, untuk sekarang. Kita buka bersama-sama di Bahasa Indonesia kelas E. Kuisnya ada 10 soal, ya.
soalnya itu tentang ya pertemuan hari ini pasti dan pertemuan yang lalu. Itu ada 3 soal kalau tidak salah ya. Pertemuan yang lalu. Silahkan teman-teman kerjakan. Waktunya 30 menit. Tiap mahasiswa diperbolehkan untuk mengerjakan 2 kali. Jadi kalau dirasa, aduh nilainya kurang bagus, diulangi lagi, nggak apa-apa, di percobaan kedua. Ya, silahkan kerjakan secara mandiri. Ya, jawaban yang benar saya simpan, akan saya bahas minggu depan. Oke, sebentar. Jadi, silahkan dikerjakan, boleh sekarang, boleh nanti. Oh, belum saya buka, bentar. Waktunya itu, bentar Mas Ananda. Oh, ini. Close-nya sekarang tanggal 14. Oke, saya buka sampai hari ini ya. Jam 11 malam. Batasnya sampai jam 11 malam ya. Jadi silahkan kalian mau mengerjakan jam berapa aja. Oke. Ada yang mau bertanya? Mas Ananda tadi? Oh, sudah terjawab. Iya Bu, tadi saya kira join Bu, karena saya hari ini waktunya 10 menit Bu. Nggak apa-apa, silahkan nanti dikerjakan setelah kuliah atau nanti malam mau tidur ya, serah. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nanti nilainya langsung muncul. Bertanya Bu. Nilainya langsung muncul nanti. Gimana Mas Bagas, Afian? Sudah Bu, sudah terjawab. Sudah ya, oke. Nanti nilainya yang diambil yang paling tinggi. Gitu. Oke. Baik, silahkan mengerjakan ya. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh dilanjutkan via PM atau di grup. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.